dalam Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Sudah, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak ada yang seperti Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya supaya dia mati. Lalu ibu mengatakan Yesus bundir. Oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa Yesus rela melakukan itu? Karena dia bisa bangkit sendiri. Seandainya Yesus tidak turun ke dunia orang mati, maka setiap manusia akan ada di alam kubur, mengalami siksa kubur itu. Siksaan kubur itu nyata loh. Bukannya cece itu siksa kubur itu. Siapa yang mampu mengalami siksa kubur itu? Oh, kami mampu anak Batak dengan cara membacakan sholawat. Berapa waktukah keluargamu bisa membaca kitab suci di kuburanmu? Palingan kalau hujan langsung pulang, kembali lagi mengalami siksa kubur. Nah, lalu keesokan harinya kau membaca dalil. Oh, ada anak Batak mengurangi siksa kubur itu, meletakkan pelepah korma di atas kuburan itu akan mengurangi siksa kubur. Berapa banyak sih pelepah korma di muka bumi ini? Kalau pohon korma itu banyak di Indonesia, tetapi kan di Indonesia itu lebih banyak kelapa sawit. Bisa enggak pelepah kelapa sawit mengurangi siksa kubur? Kan enggak bisa. Hanya pelepah korma. Nah, untuk itulah Yesus datang untuk membebaskan kita dari alam kubur, supaya kalau kita mati tidak mengalami siksa kubur. Harusnya ya kita bersyukur dong. Harusnya kita bersyukur kalau kita mati kita tidak ada lagi di alam barza, tetapi ke surga. Karena Yesuslah jalan ke surga itu. Kenapa harus kita ejek? Itu, silakan Kai. Oke, berarti itu bertentangan ya dengan Kisah Para Rasul 2:32, yaitu di mana Yesus dibangkitkan. Itu bertentangan ya dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 32 Yesus bangkitkan. Itu ya, dan itu bertentangan. Dan ini saya ngomong nggak panjang-panjang, nggak kayak Abang Ana Batak panjang kan ngomongnya, nggak ketemu poinnya kan. Dan pertanyaan saya, di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Silakan. Oke, sekarang aku buka dalilnya di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Itu baru satu. Bentar ya. Saya ulangi pertanyaan saya ya, di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Itu pertanyaan saya ulangin ya. Iya. Sudah? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Udah jelas ya? Ada dua. Dan masih banyak lagi ya, sebentar. Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Lukas 23 ayat 43. "Hari ini engkau bersama aku di Firdaus." Wah, banyak sekali Kak. Bahwa hanya Yesuslah jalan yang lurus itu. Nggak ada yang jalan yang lurus yang lain. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. "Di bawah kolong langit ini tidak pernah diberikan satu nama pun yang boleh menyelamatkan kita. Hanya di dalam Yesus. Ki Joko Bodo tidak bisa menyelamatkan kita. Ki Joko Bodo, sekalipun Ki Joko Bodo sakti karena pulang bertapa, Ki Joko Bodo tidak bisa menyelamatkan kita. Sebab hanya ada satu nama
yang boleh menyelamatkan kita. Nama Yesus itu. Itu silakan. Ya oke. Ada 4 ayat yang abang sampaikan, tapi satu pun tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, saya meminta di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. 4 ayat tidak ada satupun jawabannya. Ya. Lukas 23 ayat 43. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Firdaus itu surga. Coba kakak berpikir deh. Firdaus itu surga. Orang mendapatkan jalan yang lurus mau untuk apa? Untuk apa orang mendapatkan jalan yang lurus? Bukankah mau ke surga? Nah, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mau kemana lagi kakak mencari jalan yang lurus? Setiap hari kakak berkata, ihdinas siratal mustaqim. Di mana di situ ada kata-katanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen, Bang? Di mana di situ ada kata-kata Kristennya, Bang? Oke, Kristennya sekarang Matius 16 ayat 18. Iya, sebentar biar kita cari agama Kristennya di mana sekarang, kan begitu. Kalau surganya berarti sudah Matius 16 Gak ada kata surga di situ, Bang. Gak ada kata surga di situ. Nggak apa-apa, dengarkan dulu Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Sudah, jemaat Tuhan Yesus harus didirikan di atas batu karang dan tidak dikuasai siksa kubur. Alam maut itu alam barja namanya, alam kematian, ya. Nah, siapakah jemaat Tuhan Yesus? Siapa jemaat Tuhan Yesus? Apakah aku atau orang lain, kan begitu kan? Nah, kita lihat saja siapa yang melakukan perintah Yesus. Matius 28 ayat 19. Apa kata Tuhan Yesus? Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka yang dibaptis itulah jemaat Tuhan Yesus. Siapa yang dibaptis? Ya anak Batak dong, jemaat Tuhan Yesus. Lalu datang si Juma. Kami dibaptis 5 kali satu hari katanya. Tapi ya sudah, itu urusan dia kan. Artinya tidak bisa terbantahkan. Sekalipun kawan-kawan menghina Yesus, tidak ada jalan yang lurus selain Yesus. Pada akhirnya nanti di dalam hati kawan-kawan itu hanya ada penyesalan. Karena setiap hari kawan-kawan selalu berkata, tunjukkanlah jalan yang lurus itu. Giliran jalan yang lurus diberitahu, kawan-kawan tidak mau. Ya sudah, ini kan masalah keimanan ya masing-masing. Itu silakan Kak. Tadi abang mengatakan, abang tidak menjawab, tidak ada ya, tidak ada Yesus menjanjikan surga bagi Kristen. Ayat yang dia mau katakan tidak ada situ. Justru Yesus menjanjikan surga bagi Kristen ya. Nah, tadi abang mengatakan abang adalah yang mengikuti ajaran Yesus. Oke, ajaran Yesus yang mana abang ngikutin? Gak usah panjang-panjang. Oke. Saya nanya sebentar aja, ajaran Yesus yang mana yang abang ikuti? Oke, baptis, perjamuan kudus, itu. Di mana datanya Yesus menyuruh kalian melakukan perjamuan kudus? Oke, baik. Sekarang kita lihat di dalam Injil Lukas. Lukas 24. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus
kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, sebentar ya. Lalu kita langsung membaca saja ke dalam ayat 13-nya. Pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka bergantilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Nah, jadi kita berbicara tentang Yesus orang Nazaret. Nah, kita lihat apa yang dikatakan tentang Yesus orang Nazaret. Saya ulangi pertanyaan saya. Di mana Yesus? Sebentar, harus. Saya ulangi, santai. Saya ulangi pertanyaan saya. Di mana datanya Yesus mengajarkan perjamuan kudus? Iya, ini harus runtut supaya aku membacakan ayatnya. Yesus mengajarkan perjamuan kudus. Nah, nanti kau mengatakan siapa yang menulisnya. Nanti kau yang mengatakan kapan itu terjadi. Kalau cuma perkataan Yesus saja, baca aja Lukas 22 ayat 19. Tapi kan sejarah dari pengajaran Yesus itu. Coba kau bacakan misalkan di dalam Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tetapi kau harus tahu runutannya. Kenapa dia mengajarkan perjamuan kudus itu? Sudah? Runutannya harus kau tahu. Nah, sekarang coba aku jelaskan lagi sama kau. Di dalam Matius 26. Runutannya supaya kau tahu. Kalau cuma perintahnya aja ada. Nah, ini dia. Matius 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi yang lain, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu perintah dari Tuhan Yesus, bro. Perjamuan kudus itu. Jadi panjang kronologinya itu. Mulai dari Yesus datang sebagai Raja, mulai dari kebangkitan Yesus, dan dia mengajarkan perjamuan kudus itu. Makanya jadi panjang lebar. Gitu. Semoga kau paham. Silakan. Oke, Bang. Tadi Abang mengatakan ayatnya disampaikanlah kepada si Anu. Si Anu itu siapa, Bang? Oke. Si Anu itu adalah jangan orang... panjang-panjang. Aku baru sedikit ngomong. Oh, ngomong panjang-panjang. Aku cuma sedikit.
Nah, si Abdu itu Kau siapa? bertanya, aku jawab dong. Kau bertanya, Ya, aku betul. jawab dong. Masa Ya, kau ya. bertanya, aku jawab? Nah, kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata si anu? Karena Yudas sudah mengkhianatinya. Makanya Yesus merahasiakan nama pemilik rumah. Begitu ya? Kenapa Yesus harus merahasiakan nama pemilik rumah untuk perjamuan kudus? Karena Yudas kan sudah mengkhianatinya. Yudas kan sudah pergi kepada orang-orang. Iblis kan sudah mengkhianati Yudas. Nah, makanya Yesus merahasiakan pemilik rumah yang akan menjadi tempat baginya mengajarkan perjamuan kudus. Kalau Yesus tidak merahasiakan namanya, tentara Romawi datang dong. Lagi perjamuan kudus ditangkap dong. Nah, ini strategi karena Yesus sudah dikhianati, maka Yesus merahasiakan nama pemilik rumah. Itu, silakan. Oke, abang tadi mengatakan bahwa abang adalah salah satu orang yang mengikuti perintah daripada mengikuti ajaran Yesus. Oke, dia ajaran Yesus. Kita kembali ke abang kan ke gereja. Di mana datanya Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu? Yang pertama, yang kedua, di mana datanya Yesus mengajarkan hari Natal? Ya, nah, dan yang ketiga, di mana datanya Yesus lahir pada 25 Desember? Silakan. Oke, berarti ada 3 ya, sebentar ya. Kalau 3 ditulis dong. Nanti kau bilang Ya, nggak habis jawab. aku nanya satu, abang ngomongnya panjang kali. Aku kan nanya 3, cuma, bro. coba pertanyaan aku tuh cuma pertanyaanku A, dia jawabnya A sampai Z gitu ya. Aku Biar ngomong tahu kau sedikit ya. rentetannya. Biar tahu kau rentetannya lo. Yang pertama tadi apa tadi? Di mana datanya Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu? Oke, kenapa beribadah hari Minggu gitu ya? Ya, di mana datanya bang? Di mana datanya Yesus mengajarkan? Bukan kenapa ibadah hari Minggu? Di mana datanya Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu? Terus kedua, di mana datanya Yesus mengajarkan perayaan hari Natal? Oke, perayaan Natal. Ya, yang ketiga, di mana datanya Yesus lahir pada 25 Desember? Oke, tanggal 25 Desember gitu ya. Baik, aku jawab satu dulu. Di mana datanya Yesus mengajarkan beribadah itu pada hari Minggu? Setiap hari kita bisa beribadah. Setiap hari kita bisa beribadah. Nah, kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Lukas 24 ayat 25. Sebentar. Kita lihat dulu ya, Lukas 24 atau kita baca aja mulai dari ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu. Hari pertama di dalam di dalam satu minggu adalah Sunday. Sunday itu hari pertama. Monday hari kedua. Nah, jadi Sunday itu adalah hari Minggu. Makanya orang Kristen beribadah hari Minggu. Sekali lagi dalilnya ada di dalam Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Jangan kalian pikir hari pertama itu hari Senin. Ya, hari pertama itu hari Minggu. Jadi udah aku jawab satu. Yang kedua, kenapa Kristen melakukan perayaan Natal? Di mana perintahnya Yesus melakukan perayaan Natal? Kan begitu nomor 2. Nah, sekarang aku jawab. Lukas 22 ayat 19. Perbuatlah untuk mengingat aku. Kan itu kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa peringatan akan Yesus? Paskah. Apa peringatan akan Yesus? Lucky Draw. Apa peringatan akan Yesus? Sinterklas. Apa peringatan akan Yesus? Hari Natal. Sudah? Jadi semua perayaan-perayaan Kristen itu kami lakukan atas perintah Yesus untuk membuat peringatan akan Dia. Aku jawab ya 2. Satu lagi. Kenapa tanggal 25 Desember orang Kristen merayakan Natal? Nah, gampang sekali. Coba kita lihat di dalam Lukas 2. Gampang sekali menjawab itu ya. Nah, ini dia. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya. Ada sensus penduduk. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Ketika kelahiran Yesus, yang menjadi kaisar adalah Kaisar Agustus. Yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi gubernur? Sebentar ya, inilah bentar oleh Kirenius. Yang menjadi gubernur itu Kirenius. Dan pada waktu kelahiran Yesus ini ada sensus penduduk. Nah, maka negara mencatat tanggal itu. Negara mencatat tanggal itu. Dan tanggal itu adalah 25 Desember. Yang dicatat oleh negara, sensus penduduk itu. Contoh nih, kakak blokir permanen. Contoh kakak enggak punya KTP. Sudah, kakak tidak punya identitas. Tetapi tetapi kakak lahir ketika Indonesia merdeka. Kapan kakak lahir? 17 Agustus 1945, sekalipun KTP-mu enggak ada. Kalau Bang kok nggak menjawab pertanyaan aku, tar dulu. Aku ngantar anak Jumetan. Aku ganti sama Oji. Aku antar anak Oji. Aku mau Jumetan. Jadi sambil nunggu Bang Juma, Oji, temenin dulu si anak Bata. Dia nggak menjawab pertanyaanku. Masalah Yesus lahir gimana diajarkan ke gereja? Tidak ada datanya Yesus mengajarkan ke gereja di Minggu, gak ada. Dia nggak bawa datanya. Dari tadi ngawur dia ngomong. Terus di mana datanya Yesus mengajarkan perayaan hari Natal? Dia juga kapan? Terus yang ketiga, di mana datanya Yesus lahir 25 Desember? Dia bawa pendaftaran. Oke, ambitas mama. Iya, ujiannya. Sudah. Ya. Kalau kau lahir pada saat Indonesia merdeka, nggak usah kau pakai KTP. Orang tahu kau lahir 17 Agustus 1945. Nggak usah ada KTP-mu. Kalau kau lahir pada saat Indonesia merdeka. Demikian juga dengan Yesus. Ketika Yesus lahir, ada sensus penduduk. Coba kau baca sekali lagi ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi Yesus ketika ada sensus penduduk. Nah, maka tidak usah dipertanyakan. Tanya aja negara Kekaisaran Romawi, kapan sensus penduduk itu dilakukan? Ya, itu tanggalnya Desember itu. Semoga kau paham lah itu. Silakan. Oke. Ya. Kalau tentang tanggal 25 Desember kelahiran Yesus tidak ada tercatat. Bahkan di dalam tradisi Yahudi pada kelahiran Yesus itu adalah banyak orang kambing-kambing itu atau domba-domba itu keluar. Nah, logika mana misalkan pada saat bulan Desember pada saat itu juga di Israel itu adalah musim dingin. Ya, tentang kelahiran Yesus itu para domba itu dikeluarkan gitu. Sedangkan tadi katanya bilang sensus dari Irenaeus kan di dalam Lukas 1 nomor 6. Nah itu kan nggak ada tertanggal loh, Desember apa, bulan mana, itu tidak tertulis. Sedangkan Irenaeus juga di mana itu posisinya, dan Yusuf juga di mana. Lukas 2 bukan Lukas 1. Sekarang aku ulangi lagi ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus, kaisar loh. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, kalau Kaisar menyuruh mendaftarkan di seluruh dunia, masa tanggalnya kita nggak tahu? Sedangkan pemilu presiden kita tahu tanggalnya. Apalagi lah sensus penduduk di seluruh dunia. Tentu saja tanggalnya dicatat. Nah, ketika sensus ini, Yesus lahir. Paham ya? Nah, makanya kita merayakan di bulan Desember. Mau itu tanggal 1 sampai tanggal 31 nggak masalah. Karena sensus ini terjadi di bulan Desember itu. Makanya kita merayakan Natal di bulan Desember. Semoga kau paham. Silakan.
Enggak, patokannya kok malah ke itu, malah ke sensus gitu. Ya, Ya, ini itu nyambung apa? juga. Nah, aduh, udah mau Karena selesai negara- ngomong atau lanjut lagi? Kalau mau Gini. belum selesai ngomong dia lanjut gitu. Nanti Karena kalau saya negara ngomong Anda melakukan diam. sensus pada waktu itu. Ketika negara melakukan sensus di seluruh dunia, Yesus lahir. Maka tanggal kelahiran Yesus itu adalah ketika sensus penduduk di seluruh dunia itu dilakukan. Kenapa kau tidak bisa memahami? Ini letterlet loh. Coba kita lihat dalam Lukas 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi ada saksinya sensus penduduk ini. Siapa kaisarnya? Kaisar Agustus. Siapa wali negeri di Syria? Kirenius. Pada saat itu Yesus lahir. Maka kalau ditanyakan kapan Yesus lahir? Pada saat Kaisar Agustus melakukan sensus di seluruh dunia. Kapan Yesus lahir? Pada saat Kirenius menjadi wali negeri di Syria dan diadakan sensus penduduk yang pertama kali. Kapan Yesus lahir? Ya bulan Desember itu. Nah, semoga kau paham. Sebab di situ tertulis, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau nggak bisa lagi kau pahami, tak ngerti lagi aku. Nah, lalu kawan-kawan akan berkata, Tuhan kok sensus? Loh, kita semua orang Kristen, orang-orang yang jelas. Setiap kelahiran manusia di kalangan orang Kristen, identitas itu selalu jelas. Karena kita bukan anak mutah, karena kita bukan anak haram. Makanya orang Kristen itu identitasnya selalu jelas. Contoh saya anak Batak, KTP ada, SIM ada. Kita memang terbiasa untuk pencatatan sipil dengan baik dan benar. Semoga kawan-kawan paham. Jadi jangan mengejek-ejek, kok Yesus itu orang Tuhan kok disensus. Dia datang sebagai manusia harus taat aturan. Nah, jadi jangan kau tarik ke dirimu yang tidak pernah mengikuti sensus. Pilpres pun nggak pernah, bolos. Itu nggak boleh. Orang Kristen. Nah, ini udah framing udah mau khotbah apa mau tuh. Nah, ini ya. Dipatokannya itu adalah sensus, ya kan? Nah, yang ditanyakan apa? Tadi Hesti menanyakan kapan tanggal lahirnya Tuhan. Ya, Tuhan Anda yang itu lahirnya kapan? Yang ditanyakan itu, apakah benar tanggal 25? Sensus itu diadakan. Aduh, ngomong oleh mulu. negara, Kok bro. masih ngomong gitu. Kok panik gitu? Kalau belum selesai ngomong dulu aja. Sensus itu diadakan, tentu saja dicatat Nggak usah negara. panik, Masa Bang. dicatat negara. Itu loh. Nggak usah panik, Masa Bang. negara melakukan sensus tapi tidak dicatat? Nggak usah panik, Bang, gitu, Bang. Bukan panik, gimana cara berpikirmu, bro? Kenapa Lah, saya SDM? belum selesai ngomong loh, belum selesai ngomong. Anda Tadi silakan. Bang Anak Batak gitu. ngomong panjang kali lebar, giliran dijawab, dihantar. Katanya nggak konsisten. Silakan. Nah, oke. Nah, pada misalkan kejadian ya dalam perjanjian baru pada saat itu juga kambing itu atau domba-domba itu dikeluarkan ya, dikeluarkan untuk menuju ke padang rumput ya. Nah, logika mana ya? Pada saat musim dingin bulan Desember, domba-domba itu dikeluarkan. Nah, itu menurut para imam Yahudi ya kan, merujuk pada misalkan itu merujuk kepada pertengahan bulan, bukan tanggal 25 Desember. Dan di dalam Biblos pun tidak dicatatkan secara literek ya, secara tertulis
itu merujuk kepada 25 Desember. Dan hitungan bulan Yahudi itu merujuk kepada April, Januari sampai April, bukan ke Desember. Nah, ini yang ditanyakan konsepnya dari mana perhitungannya itu? Apakah merujuk kepada sensus itu? Apakah sensus pada saat itu merujuk kepada bulan Desember? Nah, ini yang perlu ditanyakan. Di mana itu sensus itu menyatakan itu bulan Desember? Patokannya sensus, tapi di situ kan dalam Lukas 2 tidak dijelaskan kapan. Sudah? Ini asumsi lagi gitu. Datanya mana yang menyatakan sensus itu bulan Desember? Sudah? Literasi mana gitu? Belum selesai lah, tadi panjang lebar kali tinggi kali luas. Nih buru-buru amat gitu. Gak usah panik bang. Yang ditanyakan sama ini literlek gitu. Iya. Yang ditanyakan sama Hesti itu literlek yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Nah ini patokan mal ke sensus gitu. Yang diulangin itu lagi sensus lah, lihat sensus lah. Tetapi tidak dinyatakan secara literlek. Ini asumsi dari mana yang menyatakan sensus itu bulan Desember gitu. Ya udah silakan loh. Oke, sekarang aku jawab. Kalau kau tidak bisa memahami lagi, itu menandakan SDM-mu rendah. Di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 7 itu dituliskan secara letterlet. Kalau kau tidak paham berarti SDM-mu rendah. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, Maria bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus itu lahir ketika diadakan sensus penduduk di seluruh dunia. Contoh nih, anak Batak enggak punya KTP. Anak Batak tidak pernah catatan sipil. Nah, lalu orang mengatakan, contoh mamaku mengatakan, si anak Batak ini lahir ketika Indonesia merdeka. Sekarang kutanya sama kau, tanggal berapakah anak Batak lahir? Kalau kau tidak mengerti lagi, ampunlah aku. Sudah? Kalau aku disaksikan lahir ketika Indonesia merdeka, sekalipun aku tidak punya KTP, maka kau harusnya tahu kalau aku lahir. San dulu bro, di sana kalian bro, di sana dulu kalian. Sekalipun aku tidak punya KTP, kalau orang mengatakan anak Batak lahir ketika Indonesia merdeka, berarti aku lahir tanggal berapa? Kalau kau tak tahu lagi, ampun aku. Demikian juga dengan Yesus. Yesus tidak bisa kau akses KTP-nya. Tetapi kesaksian Lukas, Yesus lahir pada saat sensus penduduk pertama sekali di dunia, di zaman Kirenius dan di zaman Kaisar Agustus. Kapan Yesus lahir? Kalau kau pertanyakan lagi, berarti SDM-mu rendah. Ku kasih kau analogi yang paling sederhana. Saya anak Batak. Sudah? Saya merayakan ulang tahun itu sekali 4 tahun. Sekarang aku mau bertanya sama kau, tanggal berapakah aku lahir? Kalau kau tidak tahu tanggal berapa aku lahir, berarti SDN-mu rendah. Paham ya? Sekali lagi kuulang, saya anak Batak. Saya merayakan ulang tahun setiap 4 tahun sekali. Tanggal berapa aku lahir? Kalau kau tidak tahu juga, repotlah. Begitu rendahnya SDM sumber daya Islam.
Kalau Islam tidak tahu. Coba aku tanya. Nah, ini yang dibawa tahu semua. Yang dibawa tahu semua 29 Februari. 29 Februari. Karena SDM-nya cerdas. Sudah. Saya anak Batak, saya nggak punya KTP. Saya tidak tahu kapan saya lahir. Tapi saya berulang tahun, sekali 4 tahun. Orang-orang yang dibawa tahu kapan tanggal lahir saya. Nah demikian juga dengan Yesus. Yesus lahir ketika sensus penduduk dilakukan pertama sekali di muka bumi ini. Sewaktu Kaisar Agustus menjadi kaisar dan Kirenius menjadi wali negeri di Suria. Kapan Yesus lahir? Masa tidak bisa jawab? Ya sensus penduduk itu kapan? Ku kasih lagi contoh satu lagi. Mamaku mengatakan anak Batak ini lahir ketika Indonesia merdeka. Kapan anak Batak lahir? Kalian nggak tahu juga. Berarti SDM-mu rendah, bro. Itu saja. Kalau aku sih hanya punya hak jawab saja. Kau sudah bertanya dan aku menjawab. Kalau kau tidak mengerti, berarti SDM-mu itu rendah. Paham ya? Silakan. Nah, ini yang dibilang SDM rendah ya seperti ini yang bicara gitu, mengatakan orang menuduh orang itu SDM rendah, sedangkan dia sendiri SDM-nya rendah gitu. Pada saat bulan Desember, ya kan, di Lukas 2 nomor 8 kan dibilang para gembala itu mengeluarkan dari kandangnya, dari kawanannya lamari lah, itu domba-domba pasti mati gitu. Apalagi di Israel pada saat itu musim dingin bulan Desember. Nah logika mana gitu? Sedangkan yang ditanyakan secara literally gitu, bulan Desember mana yang dicatatkan bahwa sensus penduduk itu dilakukan bulan Desember? Ini kayak nyambung gini. Aduh. Yang ditanyakan itu misalkan bulan Desember, orang pada mati itu domba. Sudah. Ya, Baca di Lukas 2 nomor 8. Ya sudah. Terus Sudah. Ya berarti sudah sih, nggak usah panik lah, nggak usah panik. bukan panik. Berarti itu dulu SDM-mu berarti cuma segitu, gitu loh. SDM-mu cuma segitu. Kan begitu. Aku udah terang benderang loh. Ada peristiwa dunia yang terjadi saat kelahiran Yesus. Masa kau nggak tahu? Ya, berarti SDM-mu rendah. Ya sudah. Udah aku bilang tadi sama kau. Aku merayakan ulang tahun itu 4 tahun sekali. Kau kan tidak tahu kapan aku lahir. Berarti SDM-mu rendah. Yang di bawah tahu semua bahwa aku lahir 29 Februari. Nah, lalu mamaku berkata, yang ditanyakan secara literal tulisan yang menyatakan bahwa Yesus tanggal 25 Desember itu lahirnya, sedangkan bulan Desember itu di Lukas 2 nomor 8 para gembala itu mengeluarkan, baca lagi tuh di Lukas 2 nomor 8 pada malam hari di musim dingin. Itu Sudah, logikanya mana? Sudah. Ya sudah lagi mana Kau sih? tidak bisa menangkap dari Lukas 2 apa yang mau kukatakan. Lukas 2 nomor 8 para gembala itu mengeluarkan dombanya dari kawanan, dari kandangnya pada Memang malam ini hari. adalah- Logika mana pada saat musim dingin? Ya, logika mana pada saat musim dingin di malam hari yang begitu menyelekit ya? Ya. Dikeluarkan domba-domba, dombanya pasti mati gitu. Tidak ada dikeluarkan. Kau kan seorang pendusta, bro. Lukas 2 ayat 8 bukan dikeluarkan. Di daerah itu ada Dari gembala-gembala. padang rumput kan? Di padang rumput itu mana? Dengarkan dulu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mereka menjaga kawanan ternak, bukan mengeluarkan ternak. Di padang rumput kan? Ya memang seperti itu para Yang gembala. padang rumput itu area yang terluas, bukan di kandangnya. Ada gak di situ dikatakan kandangnya? Di padang rumput itu area terbuka. Gimana sih? Dengarkan bro, menggembalakan domba pada zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang menggembalakan domba pagi-pagi Pada malam hari di musim dingin. Dengarkan Lah dulu. Anda aja tidak mau mendengarkan dari tadi gitu. Kau dengarkan dulu. Kalau zaman sekarang menggembalakan domba, sudah bawa pagi-pagi dari rumah, bawa ke padang, sore bawa lagi ke rumah. Kalau zaman dulu tidak, bawa 1000 ekor ke padang rumput. Disitulah dia sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
Nah, makanya di dalam Lukas 2 ayat 8 daerah itu gembala, jangan kau ketawa. Ini ngarang lagi ini. Jangan Ini kau ketawa. ngarang lagi. Dengarkan dulu, jangan kau ketawa. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Mereka itu tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi gembala saat ini berbeda dengan gembala zaman dulu. Memang ternak itu ada di padang. Contoh Yakub. Ketika anak-anak Yakub menggembalakan kawanan domba, mereka menggembalakannya di padang, bermalam di situ. Di mana kau katakan mereka mengeluarkan? Tidak ada mengeluarkan. Nah, namanya di padang rumput itu area-area terbuka pada musim dingin lah domba. Coba kita logika nggak ada namanya domba itu di padang rumput pada saat musim dingin, apalagi di malam hari dikeluarkan dari kandang gitu. Kandang Di tempat area terbuka. Itu bro, bukan di belakang rumah. Padang rumput itu apa sih? Padang rumput itu area terbuka. Iya, area terbuka dan Nah, pada saat malam hari musim dingin itu Iya, gembalakan itu apa? Menggiring dombanya untuk mencari makan, itu menggembalakan. rendah kali ya SDM-nya ya. Gimana ya? Ya SDM rendah, coba definisikan gitu, menggembalakan apa secara KBBI. Kenapa domba itu bisa bermalam di padang rumput itu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mempunyai bulu yang lebat. Jadi gembala zaman dulu tidak sama dengan gembala sekarang. Kalau gembala sekarang kandangnya ada di belakang rumah. Sudah, pagi-pagi bawalah dari belakang rumah, bawa ke sawah. Keadaran lah kalau orang Batak. Namanya menggembalakan di padang rumput itu menggiring dombanya untuk mencari makan sendiri. Gimana sih analoginya? Definisi aja kagak tahu menggembalakan itu seperti apa. Kau dengarkan Yang dulu biar SDM kau rendah. paham. Ini SDM rendah ini kawan-kawan nih. Tidak mengerti artinya menggembalakan di padang rumput gitu. Sudahlah bro, sudah. Lah, Karena doang gini, ini level pendeta seperti ini. Uset dah. Pandi, Pandi lawan dah Pandi dah. Gini. Bukan Ada level seorang gua Pandi. Ada seorang filsuf mengatakan, berdebatlah dengan orang pintar katanya. Jadi kalau aku berdebat sama kau, harga diriku udah turun bro. Lah, harga diri gua juga turun lah. Iya. Gimana sih? Karena SDM sangat rendah. Masa kau sama gembala sekarang? Dalam Lukas 2:8 itu menggembalakan padang rumput. Gimana sih? Iya memang zaman dulu seperti itu. Domba itu nggak dibawa pulang-pulang ke rumah, enggak. Domba itu memang di padang rumput itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak pernah ada kandang di belakang rumah. Seperti yang sekarang kandang kambing di samping rumah. Nggak ada kandang, sedangkan Yesus itu lahir di palungan. Kalau bukan kandang apa itu? Di padang. Itu namanya. Ya sudah lah, ya sudah. Ya sudah. Ya memang itu dulu yang kau ketahui. Apa mau aku bilang kan begitu. Itu dulu Katanya yang nggak ada kandang di belakang rumah, sedangkan Yesus itu ditaruh di palungan. Kalau bukan di kandang itu di di mana? padang. Dia lahir itu di padang, bukan di perkampungan. Kalau di perkampungan itu tidak ada lagi rumah untuk menginap. Sudah ya, tidak ada Lagi aja. Maka dia pergi ke padang di palungan. Palungan itu bukan kandang. Palungan itu adalah sebuah tempat untuk makan Tempat domba. makan kan, tempat makan ternak. Itu kalau nggak ada di kandang itu di mana? Berarti bang anak Batak, berarti Yesus orang Padang ya? Ya sudahlah, iyalah Yesus orang Tetapi Padang. kan abang bilang tadi lahir di Padang, berarti Yesus orang Padang. Itu Bang Juma udah datang. Teman-teman tunggu aku kasih tahu dulu ke Oji sama bentar Bang Juma udah ada. Oji sama Pandi